Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 31 ayat 25. Tertulis demikian. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan kekayaan yang membuat kita merasa cukup. Tanyakanlah pada orang-orang kaya. Rata-rata mereka selalu merasa kurang. Dan kekayaan juga tidak membuat kita merasa aman. Seringkali justru kekayaan menimbulkan rasa khawatir. Tuhanlah yang memberikan kita jaminan akan hari depan. Dalam Amsal 31 ayat 25 ini tertulis, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amsal pasal 31 ini berbicara tentang wanita yang takut akan Tuhan. Tapi secara lebih dalam ayat ini dapat ditujukan kepada kita semua. Karena kita, orang-orang yang percaya adalah mempelai Kristus yang suatu saat akan berjumpa muka dengan Tuhan. Di ayat ini saudara disebutkan bahwa pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaian berbicara tentang apa yang ada pada kita, apa yang kita kenakan pada tubuh kita. Secara alegori ini berbicara tentang apa yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan ini. Hendaknya saudara, kekuatan dan kemuliaan Tuhan yang menjadi pakaian rohani kita. Kekuatan dan kemuliaan Tuhan akan memampukan kita berjalan menempuh alur rencana Tuhan. Pakaian kita di sini tidak dikatakan kekayaan, tapi kekuatan dan kemuliaan. Jangan mengandalkan harta, tapi andalkanlah Tuhan. Dengan pakaian yang demikian, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan patah semangat. Kita akan selalu kuat dan tidak akan kehilangan prinsip serta integritas kita. Sebaliknya saudara, kita akan tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan. Di bagian akhir ayat ini dikatakan, ia tertawa tentang hari depan. Ada banyak orang yang murung tentang hari depan, bersedih dan pesimis tentang hari esok. Situasi dunia ini membuat banyak orang yang putus asa dan tidak bersemangat menjalani kehidupannya. Sebagian orang memvonis masa depannya sendiri ada dalam kesuraman. Tapi tidak bagi kita, saudara. Sebagai orang-orang percaya yang disertai Tuhan, kita tidak putus asa. Kita tidak kehilangan semangat. Kita tidak pesimis melihat hari esok. Tapi sebaliknya kita tertawa. Kita bersuka cita. Kita bersorak-sorai. Sebab ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Dalam Yesaya 45 ayat 2, firman Tuhan berkata, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan berjalan di depan kita, saudara, dan menentukan jalan-jalan yang akan kita tempuh. Itu sebabnya kita dapat percaya dan tertawa tentang hari esok, sebab ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 118 ayat 14 mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Jangan kita takut saudara menghadapi hari esok. Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 22, janganlah khawatir akan hidupmu. Pandanglah hari depan kita dengan mata rohani yang tertuju kepada Tuhan Yesus, dengan iman percaya. Masalah dan tantangan di depan tidak akan membuat kita takut karena ada Tuhan yang berjalan
menuntun, memelihara, memberikan kita kemenangan, dan membimbing kita semua masuk dalam kemuliaan rencana-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan kami di hari esok ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak pesimis menghadapi hari depan. Kami justru tertawa, bersuka cita, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan di depan kami, Engkau menyertai kami, dan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita, oleh karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita dan pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan pemeliharaan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan, dalam studi, dalam tugas, usaha pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami berdoa bagi yang dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan doa kami agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa-bangsa. Situasi pandemi yang ada saat ini, kami berdoa dan mohon kepadamu, agar Tuhan pulihkan keadaan yang ada menjadi baik. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.